Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Jadi kita lengkapkan perbincangan kita tentang ilmu dan kebebasan. Yang tadi mungkin pada sisi pertama kita sudah dapat simpulkan bahwasanya kebebasan mutlak itu tidak ada. Kebebasan yang terkait dengan aturan dan undang-undang, dan juga kebebasan yang mempunyai syarat dan aturan. Maka kalau ada yang beralasan bahwasanya aku bebas untuk melakukan apa saja, maka pertanyaan yang kita tanyakan kepada orang yang beranggapan seperti itu, suruh sembahyang tak nak, suruh puasa tak nak, suruh tutup aurat tak nak, suruh ikut aturan tak nak, kita katakan kalau seandainya Anda macam itu, coba tolonglah cari tempat selain daripada tempat yang diciptakan oleh Allah, supaya kita berbuat suatu kebebasan, supaya kita bebas. Jadi ternyata tadi sudah kita perkenalkan, jasad kita adalah miliknya Allah, anggota tubuh kita miliknya Allah, organ-organ kita anugerah Allah. Lebih daripada itu, roh yang Allah bagikan jika dengan perantaraan roh kita bergerak, itu pun juga adalah nikmat, anugerah dan pemberian daripada Allah. Lebih daripada itu, umur, Masya Allah, tabarakallah, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang baru dalam lingkungan belasan tahun dah meninggal dunia, ada yang sampai dalam 5 tahun, 50 tahun, Masya Allah, tabarakallah, sudah sakit-sakit. Ada juga yang dengan usianya sampai ratusan tahun. Siapa yang membeda-bedakan antara usia dengan usia? Jawabannya itu adalah Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seperti itu, jangankan untuk kita beranggapan bebas, justru dengan kita bebas untuk melakukan apa saja dengan diri pribadi kita masing-masing, ternyata tidak ada satupun yang kita miliki. Ini dengan agenda atau kita dengan diari saya mau letak di sini, saya mau tinggal, saya mau bawa, saya hibahkan, saya berikan, saya mau apakan saja, itu urusan saya, sebab ini kebebasan saya sendiri dengan benda yang saya miliki. Tapi dengan diri pribadi kita tidak bebas. Kalau nak bebas, ini kita tunjukkan kepada pemuda dan pemudi kita, khususnya nanti pada waktu mereka akan menyambut tahun baru 2013 yang akan datang, dengan perkara yang hura-hura, dengan hiburannya, dengan dangdutnya, dengan karaoke-nya, dan juga dengan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kita nak buat lagu mana dengan mereka? Apakah dengan bahasa? Coba tolong kalau nak menggunakan organ-organ Anda kepada perkara-perkara yang Anda inginkan, tolong beli dulu, tebus dulu, bayar dulu, itu kepada Allah Jalla wa'ala. Nak ditebus dengan apa? Nak ditebus dengan duit? Allah tak perlukan duit. Nak ditebus dengan harta? Allah tak perlukan harta. Nak ditebus dengan benda? Allah yang menciptakan segala benda. Ditebus dengan kekuatan daripada Allah. Nak ditebus dengan ilmu Allah yang ajarkan. Dan kita tebus dengan apa anggota tubuh kita, supaya kita bebas untuk kita berbuat apa saja dalam hidup. Tidak akan mungkin dibayar. Kalau macam itu, kalau anda tak boleh serahkan kembali jasad jasmanimu kepadaku, kalau kamu tidak boleh menyerahkan diri anda kepadaku, kamu ikut arahan dan juga ikut aturanku. Apa yang ku kehendaki dilaksanakan, dan apa yang kularang anda harus tinggalkan. Kenapa? Sebab misalnya kehidupanmu itu bergantung kepada anugerah nikmat yang aku bagikan. Kita sebut beberapa nikmat. Katakan saja seumpama air. Mungkinkah manusia hidup tanpa air? Tidak boleh. Air daripada siapa? Jawabannya daripada Allah. Kalau memang kamu masih memerlukan air daripada aku, patutkah engkau menyembah selain daripada aku? Patutkah kamu setia kepada yang selain daripada aku? Patutkah kamu taat dan bakti kepada selain daripada aku? Kemudian yang kedua, udara. Mungkinkah kalian hidup tanpa udara? Dan siapa yang menciptakan udara? Amerika? Bukan. Rusia? Tidak. Manusia pun juga tidak. Semua makhluk tidak ada yang mampu untuk menciptakan udara. Keperluan yang diperlukan oleh semua makhluk, daripada hewan, manusia, dan juga dengan tanamannya. Dari mana udara? Adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau kamu sudah menghirup udaraku, kalau kamu tidak menghirup udara, berarti akan mati. Kalau kamu tidak menggunakan dan tidak meminum air, berarti kamu akan mati. Kenapa kamu tidak patuh kepadaku?
Kenapa sampai kamu memperli agamaku? Kenapa sampai kamu memperli hukum hakamku? Kenapa sampai kamu durhaka kepadaku? Kenapa sampai kamu tidak mau patuh dan taat kepadaku? Sedangkan Anda telah memanfaatkan dan juga telah menggunakan berbagai nikmat anugerahku. Jadi dua yang kita sebut, yang pertama dengan air, yang kedua dengan udara. Oke, di mana kita berbicara? Misalnya, oh saya tidak bawa motor, motor saya terbang di mana? Dia terbang di mana, Makci? Apakah ada yang terbang di luar daripada angin? Kalau terbangnya di angin, anginnya Allah lagi. Oke, nah pergi kemana? Oh, saya kesana kemari tak guna motor, tak guna kereta, tak naik kereta api, tak guna bus. Saya naik kapal air pula. Airnya siapa? Airnya Allah lagi. Allah ya Arhamar Rahimin. Duk 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 duk. Bot di laju sekali. Atas airnya Allah. Atas udaranya Allah. Atas buminya Allah. Makan minum daripada Allah. Pakaian dan tempat masih berada di dalam dunianya Allah Jalla wa'ala. Maka dengan demikian, sedar tidak sedar, pasrah tidak pasrah, menyerah tidak menyerah, akur tidak akur, kita adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk yang harus patuh dan tunduk dan sujud kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada patung yang tidak memberikan apa-apa kepada kita, bukan juga kepada lembu yang dia jadi makanan kita, bukan juga kepada matahari yang dia ikut perintah daripada Allah Jalla wa'ala. Tapi kita taat kepada siapa? Kepada yang menggerakkan matahari, kepada yang menjalankan planet-planet yang ada di angkasa lepas, kepada yang mengalirkan air. Kalau tidak berakal, seumpama tanaman, seumpama tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, sujud dan bertasbih pada Allah Jalla wa'ala, yang walaupun fasiliti nikmat yang Allah bagikan kepada mereka tidak sebanyak yang Allah berikan kepada manusia. Tapi bagaimana kalau sampai dengan manusia yang berakal, dengan rasionalnya, dengan pikirannya dan juga dengan kecerdasannya, kalau sampai tidak mengenal Allah Jalla wa'ala, Allah katakan manusia yang semacam itu lebih sesat daripada binatang. Jadi tidak heran kalau pada hari kiamat nanti yang akan menjadi bahan bakar api neraka itu adalah batu dengan manusia. Kenapa manusia menjadi bahan bakar api neraka? Wal iyadu billah, itu disebabkan karena dengan manusia tidak mau mengerti waquduhan nasu wal hijarah, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka anasu manusia dengan batu. Kenapa disamakan dengan batu? Sebab manusia yang dengan rasionalnya, yang dengan akalnya, yang dengan pemikirannya, yang dengan kecerdasannya, yang dengan IQ-nya tidak ingin, sedar dan tidak mau tahu tentang hakikat hidup untuk apa. Tidak ada kebebasan dalam hidup. InsyaAllah nanti mungkin setelah kita dengari beberapa pertanyaan, kita akan hubung kaitkan pembicaraan kita dengan ayat yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Apa maksud la ikraha fiddin? Apakah dengan arti awak jangan paksakan aku sembahyang, jangan paksakan aku puasa, jangan paksakan aku berpakaian semacam ni, aku nak bogel, aku nak tidur, aku nak rehat. Oke, kenapa bang? Itu hak asasi saya. Oke, aku juga nak gunakan hak asasi aku. Aku tampar, aku tumbuk kamu. Abang tak boleh macam tu. Aku juga gunakan hak asasi aku untuk tumbuk abang. Kalau macam tu kacau, menjadi kacau bilau dunia kita. Oke, silakan ada pertanyaan daripada studio atau daripada Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah dengan guru yang mengajar akademik seperti sains, biologi, kimia dan lain-lainnya dari pandangan Islam? Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kebaikan atau ibadah dalam agama itu bukan hanya pada waktu kita melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang namanya ibadah itu tiap segala kebaikan yang baik, tiap yang ada manfaatnya, tiap yang ada kebaikannya, tiap yang menguntungkan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan juga dengan lingkungan atau juga dengan umat semuanya. Itu
dianggap ibadah dalam Islam. Ilmu apa saja, asalkan bidang-bidang ilmu yang kita ajarkan tidak akan membawa kemudaratan, tidak akan membawa kepada bencana, tidak akan membawa kepada penyakit, tidak akan membawa kepada problem. Ilmu apa saja yang nak disebut. Bahkan lebih daripada itu, ulama mengatakan untuk menjadi tukang gunting, untuk menjadi tukang jahit, itu diantara daripada perkara-perkara fardu kifayah yang harus ada orang yang mengambil bagian atau juga yang melaksanakan perkara-perkara itu. Jadi salon untuk kecantikan misalnya, untuk gunting, tak apa bahasa kita di sini, tukang gunting atau tukang pangkas rambut kah? Sana sebut tukang pangkas rambut, tak salah. Jadi kalau tidak ada tukang gunting, jadi masing-masing gunting kepala terus. Bukan semuanya boleh. Macam juga dengan tukang basuh pakaian. Semua bidang ilmu, teknologinya, ilmu perobatannya, ilmu politiknya, ekonominya, budayanya, itu termasuk daripada bagian-bagian yang hukumnya fardu kifayah, yang dengan kita kalau seandainya semuanya meninggalkan bidang-bidang tersebut, ini dengan kamera, Masya Allah, Tabarakallah, 1, 2, 3, 4, macam-macam lagi peralatan yang mungkin kita paham, mungkin juga dengan kita tidak paham. Jadi peralatan yang seperti ini diantara daripada anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbagai kemudahan, Jadi tidak ada yang tercipta secara sia-sia. Tapi bagaimanapun dia alat yang boleh kita gunakan untuk kebaikan dan juga boleh kita gunakan untuk yang sebaliknya. Jadi kalau bidang-bidang ilmu yang kita pelajari akan membawa pada maslahah dan manfaat, itu sama sekali tidak bercanggah dan juga tidak bertentangan dengan agama atau juga dengan matlamat hidup, dan diantara daripada bidang-bidang yang wajib kita pelajari secara kifayah. Secara kifayah, kalau ada yang mempelajarinya cukup, lepas tanggung jawab untuk orang-orang yang lain. Hadza billahi taufik. Silakan. Kita masih ada dalam beberapa menit. Soalan daripada Facebook, Hakim. Ya, apakah pengertian tawasul dan adakah orang biasa boleh bertawasul? Tawasul, Abu Syekh menjelaskan tentang pengertian tawasul. Tawasul itu dengan kita menggunakan wasilah atau perantara dalam rangka untuk kita mencapai sesuatu, atau dalam rangka untuk kita mendapatkan ijabat doa, agar permintaan, harapan dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita sependapat saja dengan alasan-alasan dan juga dengan dalil-dalil yang diketengahkan oleh mereka-mereka yang tidak mau bertawasul. Di antara daripada alasannya firman Allah yang berbunyi, ud'uuni astajib lakum, mohonlah kepadaku, aku akan perkenankan doa permintaan kalian. Tahu, bukan karena kita tidak tahu, tapi kata mereka kalau memang dah tahu, kenapa juga masih bertawasul? Kami bertawasul sebab yang memberikan panduan dan bimbingan untuk bertawasul dengan para nabi-nabi dan rasul itu adalah Allah dan Rasul. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan tentang tawasul. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terdapat beberapa buah hadis tentang tawasul. Tidak salah kalau saya katakan baginda Nabilah orang yang pertama yang mengajarkan kita doa tawasul. Jadi dari sudut mana kesalahan kalau kita bertawasul? Sebab kalau kita memohon, bukannya tidak boleh, tapi jarak antara kita dengan Allah, apalagi kita yang asi, kita yang banyak kesalahan, kita yang banyak kemungkaran, kita yang senantiasa lengah dan lalai. Mungkin saja pada saat kita mengucapkan Ya Rabbi, doa permintaan kita tidak didengar. Tapi pada saat kita menyuruh Ya Allah dengan kemuliaan para aulia, Allah tahu siapa aulia, Allah tahu siapa nabi, Allah tahu siapa sang kekasih, maka akan lebih besar harapan kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita beri sejenak. Hadza wabillahi taufiq.